mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH.SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Halo Sobat Uta, kita ketemu lagi dalam program Uta Bicara tentunya. Dan kali ini saya berada di ruang simulasi pengadilan di UTA 45 Jakarta tentunya. Dan kita kaitan dengan hukum, ini kan ada drama hukum yang begitu panjang, menjadi perhatian orang banyak, dan akhirnya kemarin vonis sudah dijatuhkan. Apa itu? Tentang vonis Sambo tentunya. Selain Sambo ada istrinya, ada juga Ebenezer. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang akademisi bicara mengenai vonis Sambo bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, Bapak Wagiman. Pak Wagiman, apa kabarnya Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak. Iya. Nah Pak, pertama saya ingin nanya, ini kan dramanya begitu panjang, perhatian publik juga begitu besar terhadap kasus Sambo ini. Kemarin vonis sudah dijatuhkan, lalu apa yang bisa dilihat dari vonis terhadap Sambo, terhadap istrinya, terhadap Ebenezer? Baik, dengan adanya persidangan Sambo, sebenarnya merupakan proses pembelajaran hukum bagi masyarakat. Bagaimana masyarakat pada akhirnya semakin melek hukum, karena di situ Mas Indro menjadi tahu bagaimana masyarakat mempersandingkan antara tuntutan jaksa dengan vonis dari majelis hakim. Jadi masyarakat itu di kepala pertama menyimpan katakanlah untuk sebagian besar kekecewaan atas dakwaan, atas tuntutan, dan seolah-olah tanpa disangka, tanpa dinyana, vonisnya berbanding terbalik. Nah, ini proses pembelajaran yang sebenarnya bagi orang-orang yang terlibat di kepraktisian hukum itu menjadi pelajaran yang berharga. Apa pelajaran berharganya? Bahwa ternyata atas suatu konstruksi kejadian dipersandingkan dengan norma-norma pidana, itu bisa berbeda antara perspektif dalam dakwaan, dalam hal ini perspektif jaksa sebagai penuntut, dengan majelis hakim sebagai pemberi putusan atau vonis. Nah, oleh karena itu ini juga tentunya bukan hanya bagi masyarakat umum bahwa posisi berbanding terbalik seperti di dalam persidangan ini, tetapi bagi para terutama yang masih duduk di studi hukum, itu adalah proses pembelajaran yang sangat menantang, karena mereka pada akhirnya akan kembali bagaimana menggali metode penafsiran hukum sehingga kondisi faktual itu tidak semata-mata hanya dipersandingkan dengan norma, tapi di balik itu bagaimana metode menafsir itu menjadi jauh lebih penting, karena kita dihadapkan pada satu kenyataan perbedaan antara tuntutan dengan
Vonis. Kan biasanya orang akan melihat dengan pakem-pakem yang selama ini ada, bahwa vonis biasanya sama dan atau pasti lebih kurang dari tuntutan. Tetapi ini sebaliknya. Ini proses pembelajaran yang bagus. Dan teman-teman di bangku perkuliahan hukum itu juga mendapatkan semacam amunisi penyegaran untuk kembali lagi ke studi-studi penafsiran hukum yang memang diperlukan dalam konteks kepraktisian hukum. Mungkin itu yang menarik bagi saya. Iya, tapi banyak yang menyatakan bahwa vonis ini lebih karena tekanan publik, baik netizen ataupun tekanan publik. Akhirnya Sambo dijatuhi hukuman mati, lalu juga istrinya dijatuhi 20 tahun. Neser malah cuma 1 tahun 6 bulan ya. Dan ini bagaimana menurut Bapak? Apakah desakan publik itu sedemikian besar sehingga bisa mempengaruhi vonis dari hakim? Mas Indo, itu soal perspektif saja ya. Karena kalau di dalam konteks yang sebaliknya, orang akan mengatakan bahwa vonis inilah yang menunjukkan bahwa tidak ada intervensi dari pihak lain justru. Gitu ya. Ini coba dilihat dalam konteks ini. Makanya ujung-ujungnya secara saintifik akan kembali ke soal mengkonstruksi melalui penafsiran. Jadi ketika ini ada tekanan publik, pada sisi lainnya akan mengatakan bahwa justru ini tidak ada intervensi dari para terdakwa kan, dan gengnya kan. Justru kita harus melihat dari sisi itu. Nah, whatever itu yang terpenting bahwa kita harus apresiasi vonis ini yang menunjukkan bahwa hakim independen. Kita berpikir positifnya seperti itu. Tetapi kita mesti ingat bahwa proses vonis ini adalah koma. Masih ada banding, masih ada upaya-upaya lain, sehingga kita harus lihat itu ujungnya. Jangan lihat sampai sebatas vonis, karena vonis ini koma di dalam sistem hukum kita. Mungkin itu aja Pak Joko. Tapi ada, kalau Pak Hotman Paris gitu menilai bahwa ini masih ada undang-undang KUHP yang misalnya bisa membatalkan vonis mati bagi Sambo ketika ada 10 tahun berkelakuan baik dalam penjara. Ini sebenarnya apakah KUHP ini bisa langsung digunakan ataukah berlangsung surut gitu ya? Ini seperti apa kalau KUHP itu? Iya. Undang-undang KUHP. Begini, apa yang dikatakan Bung Hotman Paris itu benar, bahwa tadi kan saya dikatakan bahwa ini adalah vonis di pengadilan tingkat pertama. Jadi masih ada upaya-upaya lain, itu satu. Jadi masih tertutup, menutup pintu, makanya saya katakan ini vonis koma. Jadi masih menutup pintu upaya-upaya hukum yang pada akhirnya bisa mereduksi vonis yang di tingkat pertama, itu satu. Yang kedua, pertanyaan Bung Indro soal kaitannya dengan penerapan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu masih butuh waktu, tidak bisa. Tetapi seiring berjalannya dengan itu, terpidana sekarang akan menikmati undang-undang itu akan menikmati. Jadi maka yang paling bijak adalah nanti kita melihat ujungnya. Jadi vonis mati itu adalah vonis antara, atau bisa disebut vonis di tingkat pengadilan pertama. Tapi ujungnya seperti apa, waktu ini nanti akan melihat. Jadi mungkin gembira untuk sesaat. Tapi sekali lagi saya tetap harus apresiasi atas independensi pengadilan. Gitu, itu aja mungkin. Iya, tapi banyak juga LSM, terutama LSM HAM gini ya. Ini mempertanyakan tentang hukuman mati tersebut. Hukuman mati itu apakah masih layak diberlakukan, lalu juga apakah hukuman mati itu membuat efek jera gitu ya. Ini masih menjadi pertanyaan bagi lembaga-lembaga HAM tersebut. Bagaimana menurut Pak Wagiman? Jadi begini, Bung Indro, bahwa de facto hukuman mati itu adalah masih berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh menafikan itu.
Adapun para penganut mazhab anti hukuman mati itu juga harus kita hormati. Tetapi bahwa vonis mati Sambo itu adalah nyata, diakui di dalam hukum Indonesia. Itu. Oleh karena itu sebenarnya pertanyaan dari para aktivis HAM itu relevan. Kenapa? Nanti relevannya itu saat Sambo melakukan upaya hukum bahwa tekanan-tekanan quote unquote kalau boleh disebut dari para aktivis anti hukuman mati akan menjadi pertimbangan bagi majelis di tingkat banding untuk menjadi rujukan. Sehingga ya tadi makanya kan hukuman mati itu kan hanya sampai di tingkat pengadilan pertama untuk sementara. Mudah-mudahan sih berharapnya para penganut independensi hakim akan dikuatkan, tetapi kan mari kita lihat, karena tadi kan ditegaskan bahwa ada aliansi anti hukuman mati yang akan mendorong kepada hukuman maksimal, ya hukuman seumur hidup. Itu mungkin yang menariknya sih. Jadi ada kontribusi untuk Sambo nih gerakan ini. Iya, Pak, ini terkait dengan vonis Eliezer. Ini kan tuntutannya 12 tahun tapi vonisnya 1,6 tahun gitu, 1 tahun 6 bulan. Terus karena dianggap dia sebagai justice kolaborator gitu. Nah ini sebenarnya udah pas nggak sih kalau misalnya kan tetap dia pelaku pembunuhan gitu ya, pembunuhan terencana apapun backgroundnya. Nah ini sebenarnya udah pas nggak sih Pak kalau menurut Pak? Baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang menarik dan pertanyaan banyak pihak ya Bung Indro. Saya melihat dalam konteks yang berbeda bahwa selama ini justice kolaborator yang kebanyakan ada di korupsi, tindak pidana korupsi itu kurang populer di persidangan yang non korupsi, sehingga sebenarnya bahwa vonis atas yang bersangkutan itu menurut saya semacam angin segar bahwa ke depan akan banyak orang yang mau menjadi justice kolaborator. Jadi sejak dia ditangkap tuh sudah mulai terpikir, karena justru ini membantu membongkar. Kita tidak bisa terbayangkan kalau yang bersangkutan tidak membongkarnya ini ya. Mungkin persidangan itu tidak akan ada, itu satu. Nah sekarang pertanyaannya yang menarik itu adalah secara filosofi, ya tapi kan dia yang menembak. Tapi kalau dilihat dari konstruksi makronya, walaupun pidana itu tidak bisa dialihkan ke orang, dari perspektif teori keadilan, maka beban itu diambil alih oleh si otak pelaku. Dalam hal ini Sambo, karena kita melihat kan antara tuntutan dengan vonis itu seolah-olah bebannya yang bersangkutan sebagai justice kolaborator itu dibebankan kepada otak pelaku. Yang menjadi menurut saya tidak adil ketika yang bersangkutan dikurangi sementara otak pelaku dibiarkan sebagaimana dakwaan. Itu saya melihatnya dalam teori keseimbangan seperti itu. Itu yang menurut saya menarik. Kan Anda bisa lihat kan, ketika yang bersangkutan itu berkurang banyak, maka pada sisi yang lain otak pelaku naik tinggi. Itulah sebenarnya beban pertanyaan, kan dia pelaku. Ya pelaku itu kalau tidak dalam konteks quote unquote, dalam tekanan atau apapun namanya, oleh yang diberikan oleh si otak pelaku tidak akan terjadi itu. Mungkin itu kan, nah itu mungkin dari saya. Tapi kan kalau pelaku ya otak pelaku gitu menanggung akibatnya misalnya, itu menanggung kan bebannya gitu. Harusnya PC sebagai istri yang berperan juga ya, berperan cukup besar. Ini kan juga harusnya ada peningkatan hukuman juga dong Pak. Kan itu dia naik kan PC kan menjadi 20 kan, 20. Dari yang tadinya 12. Jadi sebenarnya terdistribusi, kalau menurut saya terdistribusi. Yang menurut kita itu agak terganggu rasa keadilan subjektif setiap orang itu ketika dia pelaku yang notabene justice kolaborator dikurangi,
sementara otak pelaku sama seperti saat dakwaan. Itu mungkin yang penting, Pak Endro. Oke ya. Itu perspektif keadilannya menurut saya seimbang. Oke, kalau gitu. Pertanyaan terakhir, Pak, apa yang bisa dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum terhadap kasus Sambo ini? Ya, kalau kaitannya dengan mahasiswa hukum, kalau tadi kan dari masyarakat, masyarakat sebenarnya ini kan sudah makin baik memahami proses beracara secara pidana kan. Ini kan pembelajaran yang mudah untuk diingat bahwa begitulah proses panjang, bahkan masyarakat bisa belajar mulai dari perbedaan disparitas antara tuntutan dengan vonis, tapi masyarakat juga pada sisi lain belajar bahwa vonis di pengadilan negeri itu sementara karena masih ada upaya-upaya yang lain, sehingga masyarakat mesti bersabar menunggu ujungnya seperti apa. Itu satu. Pembelajaran bagi mahasiswa hukum menurut saya bahwa konsep scientific investigation itu menunjukkan bahwa hukum itu bukan perasaan, tapi hukum itu soal rasionalitas. Nah, soal rasionalitas itu akan dipersandingkan dengan doktrin-doktrin hukum yang berkembang, sehingga mahasiswa hukum melihat ada dinamika. Nah, dinamika inilah yang harus dijadikan semacam bahan pembelajaran, bahwa ketika nanti yang bersangkutan masuk ke dunia kepraktisian, bahwa ternyata doktrin-doktrin hukum, jurisprudensi itu menjadi penting untuk dipelajari. Jadi seorang mahasiswa hukum yang kemudian menjadi lulus, kemudian beberapa tahun kemudian selalu ada dinamika, tidak bisa statis gitu. Ini pembelajaran yang penting karena kita banyak belajar dari persidangan ini. Kita masih menunggu nanti yang persidangan para tim-tim yang lain yang dianggap sebagai turut serta di dalam tindak pidana ini, kan kita belum lihat nih. Jadi ada proses pembelajaran yang menurut saya agak komprehensif gitu. Terima kasih. Saya sebagai aktivis bola nih Pak, ini agak satu penasaran saya, kenapa kasus Sambo ini bisa menjadi begitu dramatis, begitu menjadi perhatian publik, sementara kasus Kanjuruhan yang menewaskan 135 nyawa ini seolah-olah dilupakan oleh masyarakat, tidak menjadi persidangan yang seperti menarik minat dari masyarakat. Ini kenapa tuh Pak? Gini, Bung Indro, ini juga keprihatinan saya bahwa hukum itu kan sebenarnya harus melihat setiap fakta itu sebanding. Jadi sebenarnya peristiwa persidangan Sambo dengan persidangan bola atau Kanjuruhan, persidangan apapun, itu saya ingat selalu di dalam bahasa Belanda itu selalu setiap peristiwa itu unik, tidak akan pernah ada peristiwa yang sama. Tidak pernah sama. Oleh karena itu, memang saya harus memang menyebut agak alergi ketika ada yang menyebut opini publik, karena kalau opini nanti kalau pemberitaan mengenai Kanjuruhan seperti sekarang tidak dirawat terus oleh media, terlupakan. Padahal sekarang ini Kanjuruhan itu ada orang menyatakan itu genocide loh. Jadi mari kita sudah mulai sebenarnya media sosial atau pers itu harus memposisikan itu selalu setiap peristiwa itu unik. Karena kalau nanti pers atau media sosial hanya terpaku pada yang mendapatkan perhatian publik, seperti sekarang mengenai kasus Kanjuruhan, padahal Kanjuruhan itu perspektif HAM-nya itu jauh lebih besar ya. Lebih besar karena jumlah korbannya lebih besar. Lebih banyak. Nah, ini menurut saya juga mari kita tradisikan bahwa harus ada yang merawat
Makanya kan ada istilah melawan lupa. Nah, ini perlu. Saya justru uniknya kasus Kanjuruhan itu kok malah di marketable kaitannya dengan pemilihan ketua SPW. Jangan lupa Kanjuruhan. Harusnya yang mengingatkan itu adalah ya sebenarnya komunitas masyarakat luas bahwa ada loh PR. Karena kita terlupakan dengan sidang Kanjuruhan. Terlupakan investigasinya sudah sampai di mana Kanjuruhan. Karena dari sisi korban jauh lebih tinggi. Nah, maksudnya itu harus ada ya ketika ada perhatian publik yang tinggi, mungkin komunitas-komunitas bola itu harus terus merawat ini. Ini loh, jangan lupa ini merawat dengan cara seperti itulah akan mendapat perhatian publik kembali. Karena kan sama udah selesai nih. Tinggal menunggu proses banding dan sebagainya, masuk kembali memasuki area Kanjuruhan karena Kanjuruhan ini terlupakan dan ini masih dalam proses loh. Dalam proses, mungkin itu aja dari saya. Ini harus ada semacam opini tandingan dari komunitas-komunitas bola, terutama area Arema ya, yang tersangkut dengan itu harusnya mulai mendiskusikannya kembali, karena sekarang opini kan sudah mulai cair kembali. Masuklah ini untuk Kanjuruhan gitu. Saya pikir ini harus benar-benar mendapat perhatian karena ini menyangkut human right loh. Kalau yang itu artinya melibatkan banyak pihak. Oke. Pak Wagiman, terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih. Terima kasih dan sukses terus, Pak Wagiman. Terima kasih. Oke, Sobat Uta, demikian perbincangan kita dengan Pak Wagiman seputar kasus hukum di negeri ini, khususnya adalah vonis yang pada kasus Sambo. Nah, kita akan ketemu lagi di episode Uta Bicara selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Bye!